Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuti Lestari dari Bank dan Lembaga Keuangan lainnya kelas D, akan menjelaskan tentang pasar modal, pasar uang, dan pasar valuta asing. Langsung saja ke materinya ya. Ini ada yang pertama, ada pasar modal. Pengertian pasar modal yaitu sebagai suatu pasar yang diperuntukkan untuk memperdagangkan saham, obligasi, dan jenis surat berharga lainnya dengan memakai jasa perantara perdagangan efek. Terus yang kedua ada fungsi pasar modal sebagai alternatif berinvestasi, sebagai dana jangka panjang, sebagai alat untuk melakukan investasi, dan sebagai alat restrukturisasi modal perusahaan. Terus yang ketiga ada manfaat pasar modal sebagai wahana pengalokasian dana. Yang kedua, memungkinkan para investor untuk memiliki perusahaan yang sehat serta berprospek baik. Yang ketiga, pelaksanaan manajemen perusahaan secara profesional dan transparan. Yang keempat, peningkatan aktivitas ekonomi nasional. Terus yang selanjutnya ada instrumen pasar modal. Yang pertama ada saham, yang kedua obligasi, yang ketiga bukti rate atau rate issue, yang keempat ada waran, yang kelima ada reksadana. Terus selanjutnya ada pelaku pasar modal. Ada emiten, perantara emisi yang terdiri dari 3 pihak, yaitu penjamin emisi, underwriter, akuntan publik, dan perusahaan penilai appraisal. Yang ketiga, perusahaan bursa efek. Yang keempat, perantara perdagangan efek. Dan yang kelima, investor. Terus selanjutnya ada lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Ada Badan Pelaksana Pasar Modal dan Lembaga Penunjang Pasar Modal. Terus yang selanjutnya ada jenis-jenis pasar modal. Yang pertama ada pasar perdana, yang kedua ada pasar sekunder, yang ketiga ada pasar paralel. Terus yang selanjutnya ada pasar uang. Pengertian pasar uang yaitu pertemuan dalam suatu pasar yang abstrak untuk memperoleh demand dan supply dalam jangka pendek. Dalam pasar uang, valuta asing diperlukan untuk membayar kegiatan ekspor impor atau uang utang luar negeri. Terus tujuan pasar uang untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek, untuk memenuhi kebutuhan likuidisasi, untuk memenuhi modal kerja, membantu pihak yang membutuhkan dana apabila kalah clearing. Terus yang ketiga ada instrumen pasar uang, ada interbank call money, terus sertifikat Bank Indonesia, sertifikat deposito, surat berharga pasar uang, banker acceptance, commercial paper, treasury bill, repurchase agreement. Terus yang selanjutnya ada pasar valuta asing. Pengertian pasar valuta asing adalah suatu mekanisme di mana mata uang satu ditukar dengan mata uang lainnya. Terus tujuan pasar valuta asing yaitu mendapatkan keuntungan berupa selisih harga beli dan harga jual. Yang kedua, mendapatkan bunga atau selisih suku bunga atau swap. Yang ketiga, untuk transaksi pembayaran. Yang keempat, untuk mempertahankan daya beli. Yang kelima, pengiriman uang ke luar negeri. Yang keenam, mencari keuntungan. Yang ketujuh, pemagaran resiko. Dan yang kedelapan, kemudahan berbelanja. Yang selanjutnya ada jenis transaksi valuta asing. Dilihat dari jangka waktu perpindahan dananya, pasar valuta asing dibagi menjadi 2 transaksi, yaitu transaksi spot dan transaksi forward. Jenis-jenis transaksi yang lebih rinci yaitu komersial, funding, hedging, investasi, dan individu. Terus pelaku pasar valuta asing ada perusahaan, masyarakat atau perorangan, bank umum, broker, pemerintah, dan bank sentral. Selanjutnya ada margin trading, yaitu kegiatan pembelian falas secara terus-menerus dalam suatu pasar untuk kemudian dijual kembali di pasar lain dengan harga yang lebih tinggi. Terus ada interaksi antara pasar valuta asing dan pasar uang. Pemilihan dana dalam pasar uang selalu berkaitan dengan pasar valuta asing. Artinya, jika kita hendak menginvestasikan uang kita dalam pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan kegiatan yang terjadi di pasar falas. Demikian sebaliknya.
Ya, sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.